Kalau nu termasuk ahli fikih dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kulo nu nate belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syabul Qadir Jilani, jenis kitab Bunya sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat artinya tidak homer, tidak celeng, ya tidak batang, yang tidak zat. Yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal, bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir, ya supir ya halal, kondektor ya halal, sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal itu nganggu duit hasil dari lonte, copet umbal dari uang hasil nyopet, dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektor tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal. Meskipun dibayar dari materi yang asal-usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin lonte, kok pulsanya tinggu golei hidung belang atau sebaliknya. Kue santri, ya wes pokoknya tuku pulsa dilayani. Kue kan gak iso nutisi. Hanya yang berkepentingan halal. Yang pengen rapah juga tapi. Nah sama jual beras juga sama. Nah dipangan kiai, dipangan orang soleh, gue kekuatan sholat. Nah digo nakal, ya di kekuatan nakal. Sampai tujuan. Malah ini kan aneh bis nakal di tempat. Tujuannya ya kan nakal. Ya tora. Tapi dong ada uang ya sampai. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Loh cita-citanya berhasil cepat yuk. Paham ya? Jadi makanya hukum uang, karena ternyata wong alim ra iso omong. Kulo sering takut. Kulo nggih nate ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana, saya pernah ditanya wong alim, padha ngalime takut. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia enggak ada bencana. Rarong. Jenengan wong alim bukan. Kalau dunia itu aman, sing kelon maksiat ya aman, sing minum aman. Ya aman. Meskipun nak ora aman, sing sholat pun ndak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan wong alim ora wani omong. Ya juga mesti nderek mawon kan mergo mugi-mugi kampung niki gemah ripah Allah jinawi, rezeki gampang ngene-ngene. Rezeki gampang aku nakal ya juga aktivitas nakal, sing sholat juga aktivitas. Mosok kabeh donga semoga rezeki gampang kangge tiyang-tiyang saleh sing mboten saleh. Kangelan kan yo sing muni amin bingung iki pasti piye. Kan ora jelas. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Karena kalau dimintai tanggung jawab, wong rentalan mobil bogo Jumenan apa boten ngampun ten lho. Wedi digo ya haram tenan nek digo. Tapi wis wong akad-akatan ge mergawe ya wis. Lah nang urus adonya ya haram kabeh. Ya pesawat digo kaji. Wong kok nyugeno Boeing, nek Amerika suwe Boeing sugih digo kekayaan militer sugih digo rusak Islam. Boykot pajak Amerika. Wis haram kabeh kok. Kaji pun haram, mergo kaji nganggo pesawat Amerika nyugeno Amerika. Nah Amerika juga tinggu. Oh orang langsung halal, bantu mulu orang langsung halal. Tidak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau tidak, ya tidak. Allah tidak menuntut di luar itu. Yang jauh-jauh di luar itu Allah tidak nopo, tidak menuntut. Itu disebut fal halalu hukmin la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu kalau menurut Allah halal ya halal. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu tidak usah nuntut di luar itu. Nah sekarang orang-orang fikih itu ada pertanyaan begini. Ini banyak radiangel. Ada koruptor, misalnya Zaid koruptor, terus ngasih uang saya 1 miliar. Saya tahu kalau uang itu korupsi. Kalau ini tidak dalam konteks Indonesia contoh umum, rasa tersinggung gitu di KPK. Kalau saya kembalikan ke negara yang nggak jelas fungsinya. Misalnya, kalau dipakai masjid, nanti masjid utang jasa sampai koruptor, misalnya. Kalau dalam fikih Islam, cara pandang tidak seperti itu. Uang 1 miliar yang penting kamu sita. Karena kalau dikembalikan orang fasik akan dipakai kekuatan
fasik. Kalau kamu pakai masjid nanti lembaga agama atau tempat beragama utang jasa sampai koruptor. Gua ono kiai-kiai sing foto seguratan ta jembatan, wong fasik yang nganggung, soleh nganggung, penting masjid yo ora utang, yo ora tinggu sarana napa? Sarana napa? Maksiat. Dalilnya adalah ketika Nabi perang mbek wong kafir, rungokno. Ketika Nabi mbek perang wong kafir, ketika wong kafir kalah, hartanya orang kafir disita apa enggak? Disita. Sekarang sampean saya tanya, hartanya orang kafir itu dari cara haram apa halal rata-rata? Haram. Tapi kalau harta itu dikembalikan karena Nabi orang suci dan sahabat orang baik, sudah jangan makan hartanya orang kafir, balik nawa, yuk dipakai kekuatan kekafiran. Maka target pertama yang penting disita. Nah, makanya ini sirinya kenapa ghanimah halal padahal dari hartanya orang kafir. Karena kalau dikembalikan menjadi kekuatan apa orang? Nah sekarang kalau perempuan ini Mustafa tertarik. Ya dalam hukum perang dulu loh ya, ada sekarang. Dulu perang itu kan yang Nabi mesti benarnya, orang kafir mesti salahnya. Kalau sekarang perang kan nggak jelas, pemimpinnya ora jelas bener ya. Paham ya? Misalnya ada orang kafir perang. Mulai dulu perangnya bawa perempuan karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan, mungkin yang ngatur obat, yang ngatur pernak-pernik. Itu kalau perang kafir kalah, perempuan ini jadi amat dulu. Dan halal dikeloni, misalnya dikeloni Mustafa ya lah. Asal bagiannya loh, harus ditentukan oleh imam. Sehingga itu bagian Mustafa. Karena pembagian oleh imam ini bimanzilatil akdi, sama dengan akad. Memang itu seperti itu aturan Al-Quran. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Amat lah kemana. Logikanya gampang, kenapa menjadi halal? Padahal kadang punya suami di negara kafir harbi. Karena logikanya gampang. Kamu merasa jijik ngeloni orang amat. Misalnya Mustafa, biasa iktikaf, biasanya masjid kok ngeloni nopo? Amat. Boten Gus niki, boten nyaman kalau kok ngeloni tiang kafir. Amat kalau balik nomawon ning wong kafir. Nanti amat ini ketika kembali wong kafir, dikeloni wong kafir, maka akan mereproduksi tiang kafir. Jadi dari orang kafir kosong menjadi dua, anak-anak loro, anak-anak lima kok dia anak lima kabeh selawe. Berarti gara-gara Mustafa mbelekno amat nglahirno wong kafir selawe dan seterusnya. Tapi nak dikeloni Mustafa, nglahirno imam masjid, muadzin, wong nganggur macam-macam. Tapi kan Islam, maksudnya tetap Islam, maksudnya. Yo tetap nganggur maksudnya, tapi Islam. Sebebo si masjid, musola, kegiatan macam-macam lah. Ya sih ya ngurusi jenazah. Tapi kan mergo anak kiai. Sehingga ketika orang kafir menuduh kenapa sahabat itu hipersek, karena kalau perang menang perempuan kafir dipakai amat. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya, karena kalau yaitu tadi, kalau diproduksi orang kafir ya akan produksi orang kafir, kalau dikeloni wong Islam yang produksi, itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja enggak ngeloni, tapi jangan kebalikan. Sama pedang atau senjata yang dimiliki bajingan, kamu boleh saja enggak pakai, tapi jangan kembali. Karena kalau kamu kembalikan dipakai kekuatan kefasikan bajingan. Wahada dan seterusnya. Makanya dibutuhkan ulama untuk menjelaskan hikmah-hikmah hukum nopo. Meskipun misalnya kayak sekarang kamu tidak wayo, ya kamu harus tahu seperti itu. Misalnya taruh saja gini, ada satu kampung yang non muslim 500, yang muslim 500. Ini hukum demokratis saja. Ini rumah notenan, ben para pangeran ini. Ada satu kampung, misalnya Bedugan sini ya, yang 500 non muslim, yang 500 muslim. Tidak hukum demokrasi, tidak usah pakai hukum perang. Kemudian yang orang kafir 500 itu atau orang fasik atau apa saja yang tidak soleh, bojone papat kabeh. Atau anaknya bojone sitok tapi anaknya aki-aki. Taruh saja misalnya bojone sitok tapi anaknya 10. Berarti 500 kali 10 berapa? Gak bisa mesti matematika. Kira kan 500 kali 10. 5.000. 5.000. Sing wong soleh duwe bojo mok sitok, anake mok loro. Piro? 1.000. Ini andekan nanti pilkades pakai demokratis yang menang gara-gara mayoritas ning perapatan yo kafir, ning dalan-dalan yo kafir karena apa? Mayoritas.
Di sini dalam konteks seperti ini orang Islam wajib di anak akeh, kabeh haram. Haram tenan dalam konteks yang gambarannya seperti ini. Makanya Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Cung kena nikah golek cah wedok sing anake waki. Karena dalam konteks ini kompetisinya mau ndak mau akeh-akehan anak. Janding anak walian. Sing wong Islam anake 10, sing wong kafir anake 2. Ning perapatan ya wong Islam, ning ratan wong Islam, sing nganggur ya Islam, sing warung idul ya. Sehingga kok ning warung itu bagi wong Islam. Baru saja sing wong kafir ning warung iku 2, sing wong Islam 10. Akhirnya maca selawat ya tenang, ben iki min masjid, ben iki ben ngaji, tenang ae. Tapi nak walian, sing kafir 20, sing Islam 2, apa ning ndi? Kadose badhe mriko. Di sini kenapa Nabi itu kadang unik mengatakan cung kena anak sing